Baik, salam ketemu lagi dengan kami semua, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan ini kita bertemu dengan season 7 ya Pak ya. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada beliau Bapak Basit untuk bisa memimpin diskusi ini. Silakan Pak. Siap, terima kasih Bapak Tony Nur, SPD, Stadik 501 Wingdikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhi. Malam ini kita akan membahas tentang kontrol HP anak jarak jauh. Kami dari tim SAR. SAR itu singkatan dari Sony, Abdul, Roni, tapi asa kurang pas ya nama saya Abdul. Ngeri singkatannya. Okay, ya, Mas. Kameranya. Ngeri. Kamera Pak Basit. Mudah-mudahan dengan adanya diskusi ini kita bisa mengambil beberapa hikmah. Di antaranya dari dilematis ya ketika hari ini anak-anak bisa menggunakan media sosial ataupun bahkan anak-anak umur 3 tahun mereka sudah paham bagaimana cara membuka YouTube dan lain sebagainya. Itu semua akan dikupas tuntas secara tajam, setajam silet yang akan dibahas oleh Bapak Sony Wibawa. Itu dan temat saya serahkan kepada Bapak Sony. Silakan Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Abdul Basit SPD, walaupun kita dari tim SAR, ya, Sony, Abdul, dan Pak Roni. Terima kasih banyak juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir sebelumnya. Sebetulnya di sesi kali ini adalah sesi yang terakhir, dan alhamdulillah karena jumlah partisipan kita hari ini sangat banyak sekali ya, ada sampai 90 orang. Nah, insya Allah mudah-mudahan dengan banyaknya partisipan yang ada, insya Allah bisa memberikan sedikit pencerahan, gitu kan. Artinya apa yang kita sampaikan, insya Allah mudah-mudahan akan berguna buat anak-anak kita. Terima kasih banyak kepada Pak Abdul Basit dan juga Pak Roni sebagai host. Dan insya Allah untuk hari ini saya tidak akan banyak, mungkin yang udah melihat Pak Roni ya tadi ya, kita tidak terlalu banyak informasi yang akan disampaikan karena sebetulnya kita lebih banyak kepada teknis ya, pada hal yang lebih ke teknis. Dan untuk slide-nya sudah muncul ya. Untuk judul kali ini yaitu kontrol HP anak jarak jauh. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu untuk slide-nya? Sudah Bapak. Sudah ya. Baik. Insya Allah. Untuk kenapa saya ambil judul kontrol HP anak jarak jauh? Karena untuk skill set sebetulnya yang kemarin sudah ya, sekarang materi yang umum, tapi tentunya bisa bermanfaat buat kita sekalian. Nah, kayak kembang goyang itu kan dapetnya cuma sedikit ya. Ya, Bukan habis, enggak kan cuma sedikit, akhirnya gue dulu Bu. Bu Delia, tolong dikasihkan Bu. Terima kasih banyak Bu Delia yang sudah hadir. Oke, terima kasih banyak Bapak host kita. Di mute dulu tolong. Sudah Pak, silakan dilanjut Pak. Oke. Baik, kalau sudah mungkin kita melihat dengan keadaan kita yang sekarang, yaitu kita akan melihat seperti inilah keadaan kita sekarang. Bahwasanya segala umur, segala usia membutuhkan yang namanya perangkat teknologi.
Di antaranya ada laptop, ada handphone, dan juga ada tablet. Ya. Bisa terlihat slide-nya? Ada, Pak Sony ada. Ada ya. Oke, mungkin ada juga yang seperti ini, di mana ada orang tua yang sibuk dengan handphonenya, dengan perangkat teknologinya, akan tetapi anaknya tidak bisa atau tidak menggunakan perangkat tersebut, yang akhirnya anaknya dicuekin akhirnya. Nah, dan ketika kita ada juga orang tua yang sifatnya lebih kepada memberikan perangkat elektronik tadi kepada anaknya, dan merekanya sibuk sendiri gitu kan. Ada yang seperti itu, mungkin ada ya. Dan juga bukan hanya itu, ada akhirnya anak kita itu hanya sibuk dengan permainan yang ada di perangkat handphonenya saja. Nah, yang tentunya ketika anak sibuk dengan perangkat handphonenya, mungkin ini lebih kepada pengalaman saya pribadi, walaupun memang banyak di dunia IT, tapi ternyata kalau melihat anak sendiri main HP terus-terusan kesel juga gitu kan ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi ketika kesel, akhirnya saya coba untuk tarik handphone itu, tapi yang terjadi adalah tuh anaknya aja bilang, karena saya punya anak 2 orang, yang satu anak umur 12 tahun lebih, yang satu lagi umurnya 9 tahun. Gitu. Saya pernah ambil handphonenya, akhirnya anaknya malah jadi marah. Gitu. Ketika mereka marah, ini ya tetap aja, karena walaupun marah ya main juga. Gitu. Nah, kemudian harusnya seperti apa sih? Gitu ya? Harusnya kita bisa memberikan pengarahan, memberikan arahan, karena apa yang ada di perangkat elektronik itu tentunya yang harus bermanfaat buat dirinya. Kemudian ketika sekarang ini kan tidak hanya anak saja yang menggunakan perangkat digital, sedangkan orang tua sendiri juga orang tua yang sibuk. Sekarang banyak sekali orang tua yang sibuk, mulai dari ibunya, bapaknya, karena kita harus WFH atau work from home. Kalau kita harus work from home, otomatis di rumah pun tentunya ada anak gitu ya. Nah, nanti harus seperti apa? Nah, seperti inilah kita, gitu kan keadaan. Belum lagi kita harus melakukan yang namanya video conference. Kita harus melakukan teleconference dengan sesama, dengan atasan, dan dengan yang lain. Itulah yang terjadi. Kemudian akhirnya apa? Ya tadi gitu kan, ketika anak harus bermain terus, ya ini kita supaya tidak bermain terus ya diambil lagi gitu kan perangkat teknologi. Sedangkan sekarang ketika kita WFH, sesuai dengan peraturan yang sudah diberikan bahwa siswa atau anak kita juga tidak boleh datang ke sekolah. Jadi harus gimana? Ya tugasnya harus ya online gitu kan. Tugas harus online. Nah, terus kemudian harus pakai handphone. Akhirnya saya harus memberikannya lagi kepada anak saya untuk menggunakan handphone-nya. Nah, ketika ada beberapa tugas yang harus dikerjakan, saya mulai dari situ mulai berpikir, ini gimana caranya bahwa anak saya sekalipun harus mengerjakan tugas, tapi tentunya harus ada batasan-batasan dalam menggunakan handphone, tapi tidak menggunakan physical distancing, gitu kan. Harus tidak menggunakan fisik, artinya bisa melalui jarak jauh. Ya. So, solusinya harus bagaimana? Dengan ketika anak-anak itu memegang handphone, gitu ya, memegang handphone atau perangkat digital, kita harus berusaha untuk menjadikan yang terbaik untuk dia. Solusinya adalah bukan menjadi spy, ya, tapi kita memberikan batasan-batasan kepada siswa ataupun anak kita sendiri khususnya, dan juga mungkin ada
anak ataupun adik daripada saudara-saudara sekalian yang ada di sini. Untuk itu, ada solusi untuk kontrol handphone anak via aplikasi, yaitu dengan menggunakan Google Application. Mungkin kalau kemarin saya yang bahas tentang Google Form, gitu ya, ini masih ada hubungannya dengan Google juga. Pembelajaran STEAM ya. Ya, oke. Kita masih ada hubungannya dengan Google juga, insya Allah. Kenapa saya pilihkan Google? Karena dengan Google tentunya dengan servernya yang dahsyat, insya Allah bisa membantu kita semua. Yang penting kita memiliki koneksi internet yang baik. Wah, ini udah berarti. Ya. Maaf Pak Sony, ada dubbing di belakang. Silakan Bapak Ibu. Sudah mulai hilang Pak, silakan. Sudah ya. Oke, terima kasih banyak Pak. Baik, untuk solusi kontrol handphone anak tentunya supaya tetap anak ngerjain tugas pakai handphone, saya juga bekerja menggunakan handphone dan juga menggunakan laptop misalnya. Dengan ada salah satu aplikasinya adalah namanya Google Family Link, ya, Google Family Link. Dan terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir ya. Untuk intinya saya hanya menginformasikan saja, mungkin ini sudah ada sebetulnya dari Google aplikasinya. Oke. Nah, dan sudah tersedia di Google Play Store. Sifatnya ini free, ya. Sifatnya ini free untuk Google Family Link for parent atau untuk orang tua, dan ada Google Family Link untuk anak, ya. Untuk anak, jadi kita bisa instalkan di aplikasinya di handphone anak dan di handphone orang tua. Dan fasilitas di sana ada banyak, diantaranya ada bisa membuat grup keluarga. Jadi keluarga bisa kita masukkan siapa saja anaknya, gitu kan. Guide them to good content. Jadi ada beberapa konten yang baik yang bisa digunakan. Kemudian dari konten tersebut juga. Ini Pak Roman yang. Oke, mohon di mute dulu mikrofonnya. Oke, kemudian manage the application they can use. Bisa di manage untuk aplikasi apa yang nantinya bisa digunakan. Oke. Di beberapa fasilitas yang ada di Google Family ini, di sini ada yang pertama ada mengelola aplikasi yang mereka gunakan. Jadi kita bisa melakukan pembatasan untuk aplikasi apa saja yang bisa digunakan oleh anak-anak kita, oleh saudara ataupun adik kita, yang tentunya yang untuk siswa ataupun untuk anak yang di bawah umur 13 tahun secara in the world, ya. Jadi secara general atau secara di dunia itu 13 tahun sebelum 13 tahun ke bawah itu masih dimasukkan ke dalam golongan anak-anak. Nah, pengelolaan untuk aplikasi yang bisa mereka gunakan. Jadi aplikasi apa saja yang boleh digunakan, dan kita bisa memandu aktivitas aplikasi yang mereka gunakan, dan kita bisa melakukan penyetelan atau batas waktu pemakaian. Batas waktu pemakaian misalkan harus berapa lama, gitu kan? Karena tidak boleh dari pagi sampai 24 jam ketika anak harus pakai. Nah, itu kan nggak baik juga. Jadi sebaiknya kita batasi waktu pemakaiannya. Misalkan di sini batasan waktunya adalah 3 jam 15 menit, misalkan seperti yang ada ditulis di sana. Kemudian kita juga bisa menggunakan atau bisa mengunci, ya, mengunci dari aplikasi ataupun mengunci handphone yang digunakan oleh anak kita. Oke. Nah, untuk Google
Family Application di sini. Ini sebagai contoh ada tampilan ataupun tampilan home ataupun tampilan beranda dari aplikasi untuk Google Family orang tua, ya. Untuk yang orang tua nanti Anda bisa lihat di sini contohnya adalah seperti ini. Untuk berandanya. Kemudian ini contoh yang kedua, ini adalah contoh untuk berandanya anak. Berandanya di handphone anak, ya. Handphone anak seperti ini. Ini anak saya namanya Halif. Nah, kemudian lokasinya juga ada. Nah, kita bisa aktifkan. Yang ketiganya, ini ketika kita mau melihat lokasi anak kita ada di mana, maka bisa terlihat di sini ada mapnya, ya, petanya anak kita ada di mana, gitu kan, lokasinya. Kemudian, suara saya bisa terdengar, Bapak Ibu? Masih Pak, masih. Masih ya? Jelas. Mungkin ada beberapa yang sinyalnya kurang baik, tapi insya Allah mudah-mudahan kalau nanti Bapak Ibu juga bisa melihat lagi dari link YouTube nanti yang akan diberikan, ya. Jadi kalaupun memang hari ini ada yang jelas ya. Oke. Siap, makasih Pak. jelas. Oh, siap. Itu yang lebih jelas lagi. Makasih Pak Riki. Selamat datang. Siap. Sip. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini adalah location ataupun alamat yang bisa kita lihat untuk anak yang sedang kita pantau itu ada di mana, gitu kan, lokasinya, atau di sekitar lokasi sekitarnya. Oke. Lanjut ya. Nah, di berandanya Google Family ini kita bisa lihat ini adalah berandanya, ada beberapa aplikasi yang sudah digunakan. Di situ ada WhatsApp, ada Samsung, dan ada stiker, kemudian ada tidak dikunci, dan ada batas harian. Itu kemudian juga di bawahnya ada waktu tidur, ada aplikasi yang sudah diinstal, kemudian di bawahnya lagi ada setelan. Nah, ini untuk tampilan dari beranda ataupun aplikasi yang digunakan oleh Google Family Application. Ini untuk berandanya. Jadi sudah lengkap, ya, mulai dari aplikasi, jam waktu, kemudian ada untuk penguncian, gitu kan. Nah, kemudian untuk Google Family Application untuk setelan atau setting. Di settingnya tentunya di sini ada untuk setting ataupun setelan daripada handphone anak, itu bisa di-setel atau bisa disetting oleh orang tua, langsung di handphone orang tua. Sini ada kontrol di Google Play, ada filter, ada asisten, ada aplikasi Android, ya, ada location, dan juga ada info akun dari Google Play. Misalkan di sini ada kontrol di Google Play. Jadi untuk merubah, mungkin memang di beberapa video ada, saya lihat untuk merubah Google Play itu disetting di handphonenya anak langsung. Nah, di sini kita tidak perlu harus megang handphone anaknya, cukup dengan di-set atau di-setel di handphone orang tua. Nanti otomatis ketika kita setel di handphone kita, maka handphone anak itu akan sesuai dengan apa yang kita setel di handphone orang tua. Ya. Nah, karena beberapa ada, misalkan ada application, ada game, gitu kan, yang boleh ataupun yang tidak boleh. Bahkan bukan itu saja, aplikasi juga ada beberapa aplikasi yang tentunya bisa kita blokir supaya aplikasi itu tidak bisa digunakan. Nah, kenapa? Karena aplikasi itu untuk yang umur misalkan lebih dari 13, atau aplikasi tersebut memang tidak
tidak baik untuk berlama-lama digunakan oleh anak. Nah, misalkan di sini ada beberapa aplikasi yang bisa dibuka oleh anak. Sebagai contoh di sini ada yang dibatasi oleh saya itu ada aplikasi yang diperbolehkan, ada Gmail, ada Google Chrome, ada Classroom, ada Google Drive, itu diperbolehkan. Termasuk juga ada bahasa Inggris kelas 7, gitu kan. Di situ ada aplikasi bahasa Inggris kelas 7 dan ada salah satu medsos yang saya blok, yaitu Facebook ya, untuk anak saya ya, bukan untuk saya tapi untuk anak saya. Dan juga di situ ada lihat lokasi anak Anda, itu setnya di set nyala supaya apa? Supaya nanti anak bisa terlihat lokasinya ada di mana. Jadi ketika dia ada di sekolah atau ada di warung atau ada di mana, nanti kita bisa ketahui lokasinya. Nah, oke, untuk selanjutnya adalah Google Family Application adalah untuk lockdown HP, gitu kan. Betulnya maksudnya lockdown HP itu ketika kita ingin manggil anak atau udahlah jangan main HP terus. Kadang kan dengan berbicara yang keras juga sebetulnya tidak baik, gitu ya. Secara psikologis itu tidak baik. Dan apalagi kalau lagi puasa nggak enak juga, gitu kan, marah-marah bisa batal. Ya. Kemudian tenggorokan juga bisa kering, gitu kan. Kalau misal kita marah-marah sama anak. Solusinya adalah seperti ini, kita bisa dengan melakukan penguncian. Jadi dikunci, ketika diklik tombol kuncinya, maka dia akan terkunci. Ketika diklik tombol kunci, maka di laptop, di handphone anaknya adalah akan tampil seperti ini. Waktunya beristirahat. Orang tuamu mengunci perangkat ini. Ini di handphone anak saya, tampilannya adalah seperti ini. Akses orang tua, tentunya dengan seperti itu anak tidak bisa melakukan tidak bisa melihat atau menggunakan aplikasi yang lainnya di ponselnya tadi. Wah, ini cocok nih, ya itu kuncinya. Kemudian juga Punya molor tulisannya. Selain Punya. Dia bisa dimatikan handphonenya atau di off handphonenya secara jarak jauh, atau tampilan depannya, desktopnya, sehingga tidak bisa menekan icon ataupun membuka aplikasi yang lain. Jadi caranya yang keduanya adalah dengan melakukan waktu tidur. Nah, di sini ada waktu tidur. Waktu tidur itu digunakan untuk apa? Untuk kapan anak tadi bisa menggunakan dan kapan tidak boleh menggunakan, ya, sehingga model di sini ada contohnya adalah dari Senin 21.30 sampai jam 5. Nah, itu dilakukan supaya apa? Ketika jam 9:30 itu handphone sudah tidak bisa digunakan, maka handphonenya akan mati. Sampai dengan jam 5 pagi itu tidak bisa digunakan. Nah, itu untuk waktu tidur. Maka handphonenya, maka ketika jam 9:30 otomatis dia udah mulai pindah ke ruangan, gitu kan, udah mulai matiin HP-nya. Nah, ini adalah tampilan untuk waktunya tidur. Jadi ketika nanti jam 9:30 otomatis handphonenya akan menampilkan tampilan seperti ini, waktunya tidur. Perangkat dapat digunakan lagi besok pukul 5 karena kita settingnya, kita stylenya sampai dengan jam 5 bisa. Kenapa sampai jam 5? Sebetulnya tadinya saya set sampai jam 6 karena dia harus absen ke pesantrennya jam 5, ya udah saya mulai nyalain lagi jam 5. Karena sebetulnya dari subuh juga sudah mulai bangun ya. Nah, lanjut. Ada yang setelahnya waktu tidur adalah namanya batas harian. Nah, ini batas harian digunakan untuk anak kita supaya yang sebelahnya waktu tidur itu ada batas harian. Satu hari itu boleh menggunakan handphone selama berapa jam. Ini bisa di-setel, ini bisa di-setting untuk penggunaan handphone itu berapa jam. Kalau cukup 3 jam, standarnya sih memang
anak itu baiknya 3 jam untuk menggunakannya. Tapi kalau mungkin lebih ya bisa seperti ini, misalkan Sabtu digunakan 4 jam. Untuk Senin sampai Jumat, karena hari belajar 3 jam, hari Sabtu 4 jam, hari Minggu tak terbatas. Kenapa tak terbatas? Karena tidak belajar misalkan. Itu bisa digunakan untuk setelan seperti itu. Dan nantinya penggunaan setelah 3 jam tadi itu dicukupkan sampai 3 atau 4 jam. Dan yang terakhir adalah aplikasi. Nah, aplikasi ini juga kita bisa dari timer yang digunakan tentunya akan berpengaruh juga terhadap aplikasi yang digunakannya. Jadi aplikasi karena 3 jam berarti aplikasinya juga hanya sampai 3 jam. Di sini ada dituliskan 1 jam 45 menit gitu ya. Baik, itu saja mungkin sedikit informasi tentang Google Family Application. Nah, itu sedikit dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau mungkin tadi dari slide-nya masih banyak yang kurangnya.